Selamat semua. Ini kemarin itu adalah Hari Pendidikan. Hari Pendidikan Nasional itu ditentukan 2 Mei. Itu karena apa ya? Ya? Kelahiran? Yakin? Kelahiran Ki Hajar Dewantoro. Tulisnya memang Dewan. Bahasanya Dewan. Bukan Toro. Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu pernah bertugas sebagai Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan yang pertama. Ada yang tahu nggak berapa lama jadi Menteri Pendidikan? Kok sampai peringati hari kelahirannya? Ayo, berapa lama? Ayo, langsung buka Google. Berapa lama coba jadi Menteri Pendidikan? Berapa teman-teman? Ayo, ada yang tahu nggak? Ki Hajar Dewantoro itu jadi Menteri Pendidikan 2,5 bulan. 2,5 bulan. Tetapi pikirannya, gagasannya melampaui masa jabatannya. Ini pelajaran penting. Pelajaran penting. Bukan soal jabatan, tapi soal gagasan. Ini ya. Jadi nggak usah minta perpanjangan masa jabatan. Minta 3 periode, apa itu? Minta perpanjangan dan perlu. Kalau Anda bawa gagasan, maka Anda tidak membutuhkan masa jabatan. Apa yang terjadi? Dia hanya 2,5 bulan, tapi pikirannya sampai 80 tahun kemudian kita percikan. Kita peringati semua yang menjadi pikiran-pikiran utama Ki Hajar Dewantoro. Jadi teman-teman sekalian, kita ingat Ki Hajar Dewantoro itu punya 3 kalimat yang diingat-ingat di mana-mana. Ing ngarso, ing madya, tuturi. Nih, kalau di depan jadi teladan, betul nggak? Kalau di tengah jadi ing madya mangun. Kalau di tengah jadi penggerak, kalau di belakang jadi pendorong. Tuturi hendaknya ikut di belakang. Nah, teman-teman sekalian, tapi Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya bukan hanya 3 trilogi, bukan. Beliau itu punya kumpulan tulisan tentang pendidikan, tentang kebudayaan yang ditulis tahun 20-an, tahun 30-an. Isi tulisannya sampai dengan hari ini masih relevan. Beliau menyebut tempat pendidikan itu istilahnya taman. Taman itu adalah tempat yang menyenangkan. Ada nggak taman menakutkan? Ada. Taman itu selalu, betul tidak? Tempat belajar sambil bermain. Nah, kalau pendidikan kita mau maju, maka kita harus membalikan semua institusi pendidikan menjadi taman-taman pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak boleh ada lembaga pendidikan punya rasa takut mendatangkan orang, takut berbicara bebas, takut untuk mengungkapkan pikiran. Taman itu harus jadi tempat yang menjaga kebebasan, termasuk perguruan tinggi. Karena itulah menjadi dahsyat. Jadi gagasannya itu luar biasa. Dan beliau ingat cuma 2,5 bulan.
Di dalam kisah khilafah-khilafah, khalifah-khalifah kita banyak, tapi ada satu khalifah yang sering diserujuk selain Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu 29 tahun di Madinah. Ada satu khalifah namanya Khalifah Umar bin Abdul. Berapa lama Umar bin Abdul Aziz bertugas? Ayo, berapa lama? Berapa puluh tahun? Ayo, ada yang mau ngecek gak Umar bin Abdul Aziz berapa tahun? Ayo coba ngecek Google. 2,5 tahun. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah 2,5 tahun. Diingat 14 abad. Kenapa? Karena gagah, bukan karena bangunan. Iya. Coba, ada yang pernah nggak? Umar bin Abdul Aziz bikin bangunan apa coba? Nggak pernah. Nah, ini saya digodok. Saya hitung tangan. Nanti jenengan hitung tangan saya masalah. Jadi teman-teman, pendidikan yang menumbuhkan kepemimpinan itu mengandalkan kepada gagasan. Kepemimpinan yang memiliki dampak panjang bila berdasarkan pada gagasan. Ini penting kan? Karena itu buat teman-teman semua, mumpung ini Hari Pendidikan Nasional, saya ingin mengingatkan pada kita semua, jangan fokus pada lamanya masa bertugas, tapi dalamnya gagasan yang dibawa semasa bertugas. Karena itu yang nanti akan membekas lintas waktu. Nah, sekarang ini teman-teman, kita berada di abad 21. Teman-teman, lokasi kita lahir beda-beda. Ada yang lahirnya di kota, ada yang lahirnya di desa, ada yang lahirnya pesisir pantai, ada yang lahirnya di pegunungan. Lokasi lahir tidak bisa kita tentukan, tapi lokasi cita-cita, lokasi mimpi harus kita tempatkan di langit yang paling tinggi. Dan itu artinya meninggikan harapan. Nah, di era 21 ini teman-teman, kita punya keharusan tidak cukup lagi dengan belajar seperti kemarin. Jadi pendidikan kita, kalau mau menangkan masa depan, harus memiliki beberapa tambahan kompetensi yang dibutuhkan mendasar. Paling mendasar nih, nomor 1, karakter. Teman-teman sekalian, hari ini mungkin aja Indonesia masih banyak korupsi. Hari ini, masa depan tidak bisa lagi dimaklumi. Di masa depan, kalau teman-teman mau ikut kegiatan usaha, cari pemodal yang memberikan modal. Yang memberikan modal tanya, bisa lihat laporan keuangannya tidak? Kalau laporan keuangannya tidak baik, jangan harap dapat modal mungkin. Nomor 1 tanya, laporan keuangannya baik atau tidak? Senegeri ini, kalau laporan keuangannya tidak berintegritas, jangan harap ada orang mau memberi modal itu akan kepercayaan. Jadi, hal paling mendasar, kembalikan integritas menjadi prioritas utama di dalam pendidikan kita di Indonesia. Integritas itu bukan hanya jujur. Kepala preman yang habis malakin menceritakan apa adanya itu jujur. Dia berintegritas ya? Berintegritas itu artinya ya jujur, sejalan dengan nilai kebenaran, sejalan dengan kepentingan publik. Itu berintegritas. Ini menurut saya mendasar sekali. Dan kalau ini tidak ditumbuhkan, kita akan kalah ke depan. Kita akan kalah ke depan.
Di dalam kompetisi antar bangsa nomor satu adalah integritas. Saya membayangkan soal praktek korupsi, koruptif, tidak berintegritas itu seperti praktek perbudakan, seperti rasialisme. Dulu punya budak itu normal dan orang bisa bercerita, budak saya ada berapa. Pidato isinya rasialis boleh. Di Eropa, di Amerika sampai tahun 40-an, 50-an itu masih banyak. Di Amerika saja sampai 60-an restoran masih dibagi restoran khusus kulit hitam dan kulit putih. Itu masih dianggap normal. Hari ini yang namanya rasialisme itu sudah dipandang sebagai primitif, tertinggal. Yang dulu punya budak, anak cucunya tidak pernah membanggakan orang-orang tuanya pernah punya budak. Hari ini praktek korupsi itu masih ada di mana-mana. Tapi yakinlah, dalam beberapa dekade dia akan dipandang sebagai perbuatan yang primitif. Dan apa yang terjadi? Pelaku-pelaku hari ini, anak cucunya tidak akan pernah bangga dengan kelakuan korupsi yang ada di masa lalu. Jadi teman-teman sekalian, mulai sekarang siapkan. Anda ini pemilik masa depan. Anda lebih punya banyak besok daripada kemarin. Besoknya Anda itu lebih banyak daripada kemarinnya Anda. Dan itu artinya siapkan soal integritas dari sekarang. Kalau lingkungan belum, minimal diri sendiri. Menurut saya kunci yang nomor satu. Dan semua pendidik, apa itu di kampus, apa itu di sekolah, maka prioritas nomor satu adalah integritas. Ini nomor satu. Jadi karakter. Yang kedua kompetensi. Nah, kompetensi itu teman-teman, itu sudah sering dibicarakan 4C. Kalau pakai bahasa Indonesia 4K. Apa aja coba? Ada yang tahu 4K? Satu, kritis. Kita harus memiliki kemampuan berpikir kritis, harus apapun dipertanyakan, apapun dipertanyakan. Dan kalau jadi dosen, minta mahasiswanya jadi mahasiswa kritis. Kalau jadi guru, minta siswanya jadi siswa yang kritis. Kemampuan berpikir kritis itu kunci masa depan. Nah, kita seringkali tidak berpikir kritis. Apa saja diterima. Sering-seringlah berpikir kritis, mempertanyakan. Dari kemampuan berpikir kritis muncul kemampuan kreatif. Tanpa kritis tidak muncul kreatif. Tadi saya sambil menunggu jatah bicara, kan ada yang pentas tari ya. Tari apa tadi? MC-nya tari apa tadi? Tari apa namanya? Itu buatan tahun berapa? Hah? Baru kontemporer. Ya, teman-teman, itu adalah tarian kreasi baru. Kreatif itu memunculkan dari kemampuan berpikir kritis, memunculkan terobosan, dan kekuatan anak muda itu adalah pada keberaniannya untuk melakukan terobosan. Kalau anak muda tidak berani bikin terobosan, anak muda lagi. Anak muda harus berani bikin terobosan. Dan kreativitas itu yang memutarbalikkan begitu banyak hal-hal yang dianggap pakem, tapi dengan kemampuan berpikir kritis diubah dan jadi tradisi baru. Ini saya pakai baju batik. Teman-teman coba diingat-ingat, mulai kapan laki-laki pakai kemeja batik? Coba ingat-ingat mulai kapan? Laki-laki itu dalam tradisi kita pakaiannya polos, paling lurik, polos hitam, polos putih, polos hijau. Tidak ada laki-laki pakai batik. Batik itu dipakainya apa? Jarit, jadi kain. Itu batik.
Tapi karena kemampuan berpikir kritis, pertanyaan, kenapa ya? Kok batik itu hanya untuk sarung ya? Boleh nggak batik untuk kemeja? Sekarang bilang boleh. Dulu nggak ada yang lakukan. Jadi ketika kain ini yang asalnya dipakai sarung dipotong jadi kemeja, orang yang pertama kali pakai akan dibilang melanggar patok, melanggar tata adat. Tapi pelanggaran itu dianggap sebagai terobosan kreatif, diikuti oleh yang lain, akhirnya menjadi tradisi. Tradisi adalah inovasi di masa lalu, dan inovasi adalah hasil berpikir kreatif. Berpikir kreatif dimulai dari berpikir kritis. Yuk kita munculkan berpikir kritis sebagai ciri di kampus-kampus kita. Jadi sering-seringlah bertanya yang tidak ditanyakan, sering-seringlah memunculkan hal yang tidak terpikirkan. Kritis. Yang ketiga adalah kolaborasi, kemampuan untuk bekerja sama. Ini kolaborasi penting sekali. Bangsa Indonesia ini salah satu PR terbesarnya itu kemampuan kolaborasinya itu kurang. Teman-teman mengikuti nggak Olimpiade kemarin? Indonesia mengirimkan banyak atlet yang dapat emas apa aja? Angkat besi, apalagi? Panjat tebing, apalagi? Apa? Futsal enggak? Badminton, apa lagi? Panah. Ya, itu dapat. Itu jenis cabang olahraga individual atau kolaborasi? Individual. Kita yang kolaborasi belum bisa. Yang pakai kerja kelompok belum bisa. Kalau sendiri menangan, barengan, lain lagi. Karena apa? Kita tidak dibiasakan bekerja. Yuk kolaborasi dibangun. Terus bikin organisasi juga gitu. Ada apa-apa muncul tandingan. Kalau tidak cocok bikin tandingan. Teman-teman, ini kolaborasi dikembalikan. Jangan sampai nanti ada dewan mahasiswa tandingan, dewan mahasiswa perjuangan. Gampang. Komunikasi lisan, tulisan, audiovisual. Jadi kompetensi 4 ini, teman-teman, yang mendasar. Jadi kalau bicara ke depan, transformasi pendidikan 4 ini menjadi penting. Lalu saya usul pada teman-teman semua yang sekarang sudah dapat kesempatan kuliah, jadilah mahasiswa yang aktif di luar kelas dan di dalam. Jangan hanya aktivis di luar kelas, di dalam kelasnya pasifis. Jadilah mahasiswa yang sibuk, jadi mahasiswa yang waktunya habis karena aktivitas, apapun aktivitasnya. Malah saya pernah ditanya, Pak, mahasiswa yang baik yang gimana? Mahasiswa yang sibuk. Kalau mahasiswa yang nganggur berarti ada masalah. Tapi kalau mahasiswa yang sibuk berarti Anda sedang menuju jalan yang benar untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Jadi teman-teman sekalian, mumpung lagi kuliah, manfaatkan untuk pengembangan diri. Karena masa kuliah ini tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Sesudah Anda lewat masa ini, kembali ke sini tidak bisa. Banyak yang menyesal setelah lulus karena ketika masa kuliah hanya menjalani tapi tidak mengalami. Bedanya apa? Di IAIN sama-sama 4 tahun. Ada yang pengalamannya 8 tahun, ada yang pengalamannya 2 tahun. Bedanya apa? Sama-sama 4 tahun menjalaninya. Tapi anak yang setiap perjalanan itu dia refleksikan, dia ambil hikmahnya, dia jadikan pelajaran, maka perjalanannya jadi pengalaman. Tapi anak yang sedang menjalani dari kosan ke kuliah,
mampir sini kosan kuliah, nggak ada dikerjakan lain, maka perjalanannya tidak menjadi pengalaman. Jadilah mahasiswa yang perjalanan 4 tahunnya memiliki pengalaman lebih banyak daripada masa perjalanan, dan itu membutuhkan masa yang aktif.